Prof Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu apa namanya? Jadi saya mix gitu loh. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan Ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, Insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dikti itu Pranata Humas itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Yayat. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Dikteristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Oke deh. Ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih bisa Kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, udah sih. Mungkin bisa itu kan dipecat gara-gara hal sepele gitu. Iya, sampai sekarang. ya cuma itu aja sih sebenarnya, cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu yang waktu pertama kali. Nanti kalau dua lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Ya udah akhirnya saya dilungguin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tangga kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi. Nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya kesana kayak itu aja, terlalu malam atau gitu kan. Sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Sayanya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada surat? Iya. Nggak ada. Terus udah gitu. Karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga akan Pak Sekjen kita yang tetap masuk yang masuk aja gitu kan. Karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya gitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya seperti itu. Soal meja itu gimana? Soal meja itu sebenarnya dia pengen ganti meja itu, cuman ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatannya Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal dia ada gitu. Ketika persoalan meja itu. Ibu sejak Jumat sampai hari ini sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil. Nggak mungkin lah ya. Itu juga saya juga kaget juga, beliau datang sengaja mendatangi saya di lantai 8 hanya untuk mengusir gitu. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? Pemarah itu apa? Iya. Tadi di spanduk itu. Ya itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitulah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu kalau diapa-apain direkam aja. Dan sama dia direkam. Gitu. Ada rekamannya itu, makanya nggak tahu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut diapa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, gitu ya, dipukul apa? Vendor yang masang internet itu berarti Bu, atau Bukan, yang lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi, banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya. Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya?
itu kok udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin, kasihan tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, Dan cuma suaranya. suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan apa, dia bisa menuntut gitu, menuntut kami yang pegawai itu yang muda. Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini